Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya. Bu Mirna selalu mengingatkan bahwa kita masih ada di masa pandemi. Jadi anak-anak jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, mencuci tangan pakai sabun, menggunakan masker jika keluar rumah, hindari kerumunan, dan menjaga jarak dengan orang lain. Nah, anak-anak hari ini sudah siap untuk belajar? Jika sudah siap, kita awali pelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Bu Mirna minta tolong kepada Naufal untuk dipimpin berdoa. Mari teman-teman berdoa mulai. Mari teman-teman berdoa selesai. Terima kasih Naufal. Nah anak-anak, tadi pagi Bu Mirna sudah mengirimkan link presensi di WhatsApp grup. Sudah diisi atau belum? Sudah. Bagus. Ada yang belum? Belum. Fajar belum? Ya, tidak apa-apa. Nanti setelah Zoom ini selesai, jangan lupa diisi ya. Tadi malam Bu Mirna juga sudah mengirimkan materi berupa video pembelajaran dan juga bahan ajar di WhatsApp grup dan di Google Classroom. Apakah sudah dipelajari? Sudah. Bagus. Jadi hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 3, pembelajaran 2. Tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini diantaranya nanti kita akan menganalisis peristiwa yang terjadi pada teks bacaan non-fiksi, membuat tabel peristiwa yang terjadi pada teks bacaan non-fiksi, menganalisis kegiatan yang menyebabkan pencemaran air, menganalisis pengaruh kualitas air untuk kebutuhan sehari-hari, menyajikan hasil analisis pengaruh kualitas air untuk kebutuhan sehari-hari, menjelaskan pengertian gambar cerita, menguraikan ciri-ciri gambar cerita, dan yang terakhir membuat gambar cerita dengan tema tertentu. Nah anak-anak coba perhatikan gambar di layar. Terlihat, Bu. Sangat penting bagi kehidupan. Tapi bagaimana jika air yang kita gunakan kondisinya seperti gambar ini anak-anak? Ini gambarnya bagaimana? Kotor, banyak sampah dan bau. Nah, kalau air yang kita gunakan sehari-hari seperti ini bagaimana? Kira-kira apa yang akan terjadi? Menimbulkan penyakit. Ya, bisa menimbulkan banyak penyakit. Kemudian Naufal tadi gimana? Menimbulkan banjir. Ya, bisa juga menimbulkan banjir. Nah, untuk pengaruh yang lain, yuk kita pelajari. Bu Mirna punya video pembelajaran tentang pencemaran air. Kita saksikan bersama-sama ya anak-anak. Mikrofonnya boleh dimatikan terlebih dahulu supaya suaranya terdengar jelas. Kita mulai, diperhatikan ya. Nah, anak-anak, berdasarkan video yang sudah kita saksikan tadi, ada apa saja kegiatan manusia yang bisa menyebabkan pencemaran air? Siapa yang tahu? Siapa yang ingin menyampaikan? Iya, Rizka. Membuang sampah di sungai. Membuang sampah Besar dan rumahan. Iya, membuang sampah di sungai, kemudian membuang Limbah besar dan rumahan. besar dan rumahan di sungai. Kemudian masih ada banyak lagi tadi. Memancing ikan
dengan racun. Iya, menangkap ikan menggunakan racun atau bahan peledak. Kemudian ada apa lagi? Kita pelajari satu persatu ya. Nah, berdasarkan video yang sudah kita saksikan tadi, ada banyak sekali kegiatan manusia yang bisa menyebabkan pencemaran air anak-anak. Yang pertama ini tadi adalah membuang limbah pabrik ke sungai atau laut. Kemudian ada juga membuang limbah industri rumahan seperti industri batik atau tahu dan lain-lain ke sungai. Kemudian yang ketiga, membuang limbah rumah tangga ke sungai. Limbah rumah tangga itu contohnya seperti apa anak-anak? Pencucian baju. Iya, betul sekali, Kava. Kita mencuci baju. Nah, air bekas cucian baju itu dibuang ke sungai. Itu merupakan limbah rumah tangga. Seharusnya tidak boleh ya dibuang ke sungai. Catat dulu anak-anak, ini yang ada di layar. Kita lanjutkan. Nah, selain 3 kegiatan ini, ada beberapa kegiatan lagi anak-anak. Di antaranya membuang sampah ke sungai. Seperti tadi yang dikatakan Naufal, membuang sampah ke sungai itu bisa menyebabkan banjir. Kemudian ada juga kegiatan perikanan menggunakan bahan peledak dan juga racun. Kemudian menebang pohon di hutan secara liar. Tadi kita sudah membahas kegiatan yang bisa menimbulkan pencemaran air anak-anak. Nah, pencemaran air ini tidak boleh kita biarkan, tetapi harus kita tanggulangi. Nah, gimana upaya penanggulangan pencemaran air? Siapa yang tahu tadi di video ada? Jangan membuang sampah sembarangan. Ya betul, salah satunya jangan membuang sampah sembarangan, tepatnya jangan membuang sampah di sungai. Kemudian ada yang tahu yang lain? Evri, coba. Mengurangi intensitas limbah rumah tangga. Iya betul. Kemudian yang lain? Mengurangi pembuangan limbah industri besar. Iya betul sekali Nanda. Yang lain masih ada banyak, coba. Isnan. Melakukan penyaringan limbah pabrik. Ya boleh. Nah, ada banyak sekali anak-anak upaya penanggulangan pencemaran air. Yuk kita pelajari satu persatu. Berdasarkan video yang kita lihat tadi, cara penanggulangan pencemaran air bijak dalam menggunakan air. Misalnya, jika kita sudah tidak memerlukan, maka kita harus mematikan keran air. Kemudian sanitasi yang baik, mengurangi intensitas limbah rumah tangga. jadi misalnya mencuci baju itu tidak boleh setiap hari. Kita dianjurkan untuk mencuci baju misalnya 3 hari sekali atau 2 hari sekali. Kemudian ada juga membuang sampah di tempat sampah. Kemudian menanam tanaman di tanah yang gersang dan melakukan penyaringan limbah industri besar maupun rumahan. Nah, anak-anak, dari tadi kita sudah membahas tentang kegiatan yang bisa menyebabkan pencemaran air dan upaya penanggulangan pencemaran air. Sekarang Bu Mirna punya pertanyaan. Apa yang terjadi jika kita mencuci baju menggunakan air yang tercampur dengan minyak? Apa yang terjadi pada bajunya? Rusak. Kemudian bajunya warnanya menjadi apa? Hitam. Betul sekali. Air bercampur minyak tidak dapat digunakan untuk membilas baju yang dicuci karena minyak akan menempel pada baju dan membuat baju menjadi kotor dan juga kusam. Apa yang terjadi jika kita minum air yang tercemar kuman penyebab penyakit? Siapa yang mau menjawab? Akan menjadi sakit. Ya, kita bisa terserang berbagai penyakit seperti sakit perut, diare, disentri. Nah, jika ini tidak cepat ditangani, bahkan bisa menyebabkan kematian anak-anak. Jadi, kita harus mengkonsumsi air yang bersih. Apa yang
terjadi pada ikan di sungai yang menjadi tempat pembuangan limbah cair dari industri? Ikan dan tumbuhan air akan mati. Iya, jadi bisa merusak ekosistem air karena airnya tercemar limbah. Nanti kalian melakukan kegiatan. Ada lembar kerja yang pertama, yaitu menyajikan hasil analisis pengaruh kegiatan pencemaran air. Nah, di sini ada dua, absen 1 sampai absen 7 mengerjakan yang ini, absen 8 sampai 14 mengerjakan yang ini. Nah, anak-anak, air itu sangat penting ya bagi kehidupan. Nah, karena pentingnya air itu bagi kehidupan, ada yang namanya peringatan Hari Air Sedunia. Apa itu Hari Air Sedunia? Bu Mirna punya teks fiksi tentang Hari Air Sedunia. Kita baca bersama-sama ya. Anak-anak juga bisa membuka di LKS halaman 81. Nanti ada satu teman kalian yang membacakan, nah yang lainnya menyimak. Yang pertama yang membacakan, Bu Mirna minta tolong kepada Sandi. Iya, terima kasih Sandi. Selanjutnya paragraf kedua, Bu Mirna minta tolong kepada Fajar. Iya, terima kasih Fajar. Nah, anak-anak, berdasarkan teks non-fiksi yang sudah kita baca tadi, yuk kita analisis informasi atau peristiwa yang terjadi pada teks tersebut. Nah, di sini Bu Mirna punya beberapa pertanyaan. Yang pertama, kapan Hari Air Sedunia diperingati, Naufal? Tanggal 22 Maret. Iya, betul sekali. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, Evri. Mengapa Hari Air Sedunia diperingati? Kita diingatkan bahwa air bersih makin berkurang. Betul sekali. Rifda, mengapa cadangan air tanah makin berkurang? Karena air hujan tidak masuk ke dalam tanah. Sebaliknya, air hujan langsung mengalir ke parit, ke selokan, lalu ke sungai, dan terus ke laut. Nanti kegiatan yang kedua, coba diperhatikan anak-anak. Nanti kalian baca lagi teks Hari Air Sedunia di LKS halaman 81 yang tadi sudah kita bahas. Kemudian yang kedua, buatlah tabel peristiwa sesuai dengan contoh berikut. Anak-anak buatlah tabel, ada kolom pertanyaan dan ada kolom jawaban. Pertanyaannya ditulis di kolom pertanyaan, jawabannya kalian tulis di kolom jawaban. Dikerjakan di buku tulis, dibuat tabelnya yang rapi menggunakan penggaris. Jelas? Jelas. Air sangat diperlukan oleh semua makhluk hidup, tidak hanya manusia dan tumbuhan, tetapi juga binatang. Nah, di sini Bu Mirna punya sebuah cerita bergambar yang menceritakan tentang pentingnya air bagi binatang. Gambarnya seperti ini. Ini dinamakan gambar cerita. Judulnya apa? Bangau yang baik hati. Sekarang coba kita baca. Siapa yang ingin menjadi ketam-ketam? Ya, Rifda. Kemudian siapa yang ingin menjadi kakek bangau? Nanda ya yang tadi belum menjawab. Rifda, datanglah ketam-ketam. Ketam-ketam itu memohon pertolongan. Tolong kami, Kak. Air di sini tinggal sedikit. Kami sukar bernafas. Carikan kami tempat yang banyak airnya. Bersabarlah, aku menolong kalian. Jadi yang kalian peragakan ini namanya adalah gambar cerita, anak-anak.
Dari gambar yang sudah kita saksikan tadi, gambar cerita merupakan gambar yang menceritakan suatu adegan atau peristiwa. Nah, gambar cerita biasa kita jumpai di mana, anak-anak? Komik. Siapa di sini yang pernah membaca komik? Bu. Ya, gambar yang ada di komik itu dinamakan gambar cerita, atau kalian juga bisa menemukan gambar cerita pada buku cerita yang ada gambarnya. Nah, anak-anak, gambar cerita itu memiliki beberapa ciri-ciri. Ada apa saja? Siapa yang tahu? Memudahkan pembaca dalam memahami suatu penjelasan atau cerita. Iya, jadi ciri-ciri gambar cerita itu yang pertama, memudahkan pembaca dalam memahami suatu penjelasan atau cerita. Kemudian memberikan gambaran singkat tentang isi tulisan yang disampaikan dan menambah nilai keindahan sebuah cerita. Nah, anak-anak, ini boleh dicatat. Jadi nanti ada kegiatan yang ketiga, yaitu membuat gambar cerita. Anak-anak juga bisa melihat contohnya yang ada di LKS itu di halaman 82. Materi kita pelajari sudah selesai. Seperti biasa, nanti di akhir pembelajaran kita mengerjakan soal evaluasi. Nah, kita latihan soal dulu ya beberapa. Yang belum tadi, Fajar. Bagaimana upaya untuk menghemat penggunaan air? Matikan keran air jika tidak digunakan. Betul. Nanda, soal yang kedua. Oke. Pencemaran air sangat membahayakan kehidupan sehingga perlu ditanggulangi dengan serius. Salah satu upaya untuk menanggulangi pencemaran air adalah B. Ya, betul. Jadi upaya untuk menanggulangi pencemaran air yaitu yang B. Nah, nanti di Google Form ada sekitar 10 soal. Kalian kerjakan, jangan terburu-buru. Kerjakan dengan teliti. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sudah selesai materi yang kita bahas. Good job kelas 5, semangatnya hari ini luar biasa meskipun sedang puasa. Yang ikut hari ini meningkat daripada yang kemarin. Semoga materi yang kita bahas dapat kalian pahami dengan baik. Nah, anak-anak, dari yang sudah kita pelajari hari ini, bagaimana? Apakah mudah ataukah sulit? Mudah ya. Nanti jika kalian mengalami kesulitan untuk mengerjakan evaluasi atau lembar kerja, kalian bisa melihat materinya kembali di Google Classroom. Nah, dari awal sampai akhir tadi kita sudah mempelajari banyak hal. Anak-anak, ada apa saja? Kegiatan manusia yang menyebabkan pencemaran air. Apa saja, Fajar? Buang limbah ke sungai atau laut. Kemudian ada apa lagi? Membuang sampah di sungai. Perikanan menggunakan zat racun. Nah, kemudian tadi kita juga mempelajari tentang teks non-fiksi yang judulnya Dari Air Sedunia. Diperingati setiap tanggal berapa? 22 Maret. Nah, selain itu kita tadi juga mempelajari tentang Gambar cerita. apa itu gambar cerita? Gambar yang menceritakan suatu adegan atau peristiwa. Kita bisa menemukan gambar cerita di komik. Bu Mirna tanya sekali lagi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas ya? Nah, jika sudah jelas, kita akhiri pelajaran pada pagi hari ini. Untuk pertemuan minggu depan, kita memasuki tema 9, subtema 1, pembelajaran 1. Hari Kamis jam 9. Nah, demikian pelajaran pada pagi hari ini. Naufal dipimpin untuk berdoa ya. Mari teman-teman berdoa mulai. Mari teman-teman berdoa
Selesai. Terima kasih Naufal. Bu Mirna tutup pelajaran pada pagi hari ini. Terima kasih atas partisipasi kalian. Semangatnya terus ditingkatkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pelajaran minggu depan ya.